Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda di penghujung perjumpaan kita di tahun 2022 ini. Dan saya mau mengucapkan selamat Natal untuk Oma Opa, Ibu Bapak semua, saudari-saudara yang terkasih, termasuk juga semua orang muda. Dan kita dalam perjumpaan Oase Rohani Katolik di edisi Oktav Paskah, di mana saat ini kita masih merayakan Natal di hari kelima Oktav Natal. Dan juga telah hadir dan siap untuk memberikan penguatan inspirasi rohani bagi kita semua, yaitu Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR bersama dengan Alexandra Sisi. Mari kita sapa Romo yang kita panggil akrab dengan Romo Inung. Selamat Natal dan salam jumpa Romo. Selamat Natal juga Bu Sisi dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Natal ini dirayakan dengan meriah, gembira, dan bersukacita. Sehingga Amin. damai sejahtera selalu menyertai kita. Amin Romo, di mana ya semuanya tentu masih merasakan kegembiraan Natal ya. Saya saja saking sukacitanya sampai tadi salah nyebut oktavnya. Oktav Natal. Ya, baik. Kini mari kita sama-sama kita masuki oase rohani Katolik ini dengan doa pembuka. Silahkan Romo. Baik, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, Bu Sisi, kita semua mari kita satukan hati dan budi kita. Kita mau membiarkan Tuhan bersabda dan juga membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati. Dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Inung dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kini mari kita awali dengan antifon pembuka. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Dan kini mari kita masuki bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya,
ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 96. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita. Kita akan masuki bait pengantar Injil, kita buka hati kita selanjutnya untuk menyimak dan juga merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Ialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan Romo Inung, sebelum kita diberikan inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama tadi dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11, kira-kira pengalaman Natal kali ini bagaimana, Romo? Oh, ya, Bu Sisi dan sahabat oase rohani Katolik, merayakan Natal pada tahun ini merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa, terutama bagi saya, karena pada kesempatan kali ini eh, pemerintah sudah mengeluarkan izin untuk bisa merayakan Natal 100% dari kapasitas gereja yang ada, tidak lagi disekat-sekat atau dibatasi, bahkan juga memberi izin untuk memberi penambahan kapasitas di luar gereja, ya walaupun tidak banyak tetapi cukup menampunglah umat yang mau hadir. Dan di paroki kami, di paroki Kelapa Gading, rupa-rupanya kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk merayakan Ekaristi Natal yang luar biasa ini. Karena ya kurang lebih itu kami menyediakan tempat 4.000 kursi baik dalam gereja maupun luar gereja itu penuh. Wow, luar Bahkan biasa ya, Romo. ada penambahan umat yang rela berdiri selama perayaan Ekaristi untuk misa gitu ya. Ini saya melihat sendiri antusias umat untuk kembali ke gereja merayakan Ekaristi itu sangat luar biasa. Iya, puji Bahkan Tuhan, juga, luar biasa ya, Romo. Iya, bahkan juga para petugas keamanan dari Kapolsek, dari Polsek, dari Polres, dan teman-teman organisasi kemasyarakatan di sekitar gereja juga turut membantu. Ini juga sebuah pengalaman yang membahagiakan bahwa Natal ini rupa-rupanya tidak membawa damai untuk kita saja, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi ini ya pengalaman Natal yang menggembirakan dan membahagiakan paling tidak untuk saya. Iya, baik. Memang berarti di mana-mana hampir sebagian, mungkin semua kali ya Romo, bahwa antusiasme dari umat yang sangat rindu untuk hadir langsung untuk merayakan di malam Natal maupun hari Natal itu sungguh luar biasa. Dan mereka kan cuaca juga kurang baik gitu ya, ada hujan besar, tapi tetap aja semangat. Tidak menyurutkan ya, tidak menyurutkan. Ya, baik Romo. Nah, seperti halnya juga di hari kelima dalam oktav Natal ini, pasti juga semua juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan inspirasi rohani juga Romo, terkait dengan masih dalam rangkaian kita bersuka cita di hari Natal ini. Ya, kira-kira apa yang disampaikan dalam bacaan pertama ini Romo? Baik Bu Sisi dan teman-teman sahabat oase rohani Katolik yang dikasih Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bacaan pertama ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11. Yang kalau kita mau melihat latar belakangnya, mengapa Yohanes menulis surat ini, yang pertama sebagai sebuah tambahan pengajaran dari Injil yang ditulis Yohanes sebelumnya yang kita kenal sampai saat ini. Di mana kalau Injil itu berkisah tentang sejarah atau hidup Yesus atau ajaran-ajaran Yesus yang pernah diungkapkan atau yang pernah disampaikan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Sedangkan dalam surat-surat Yohanes itu lebih pada penjelasan atau mungkin juga peneguhan dan bahkan juga nasihat-nasihat kepada jemaat yang waktu itu sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Tantangan jemaat Yohanes saat itu adalah eh, mereka menghadapi ajaran-ajaran palsu yang salah satunya itu meragukan tentang kemesiasan Yesus. Bahwa ada ajaran yang mengatakan ya Yesus itu adalah orang luar biasa, orang hebat, orang yang manusia yang dipakai Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Jadi menolak atau mereduksi kealahan Yesus. Bahkan juga kemesiasan Yesus. Ya karena kita tahu bahwa ajaran Yahudi itu berbeda paham tentang Mesias ya. Kemesiasan Yahudi itu berbeda dengan kemesiasan Kristen Katolik tentang Yesus. Jadi ya mungkin ada ajaran-ajaran dari pemuka-pemuka agama Yahudi yang masuk gitu atau yang mengkontaminasi para pengajar-pengajar Kristen saat itu yang memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, rupa-rupanya banyak orang yang mengikuti ajaran, banyak orang yang percaya akan ajaran-ajaran ini, dan karena itulah menimbulkan sebuah friksi atau gesekan atau tantangan para jemaat sendiri yang membuat jemaat akhirnya terpecah. Akhirnya ada di sana ada ketidakrukunan di antara jemaat sehingga membuat suasananya itu jadi tidak nyaman, bahkan bermusuhan, tidak ada kasih di antara mereka. Nah, salah satu nasihat dari surat Yohanes itu ya itu tadi untuk saling mengasihi gitu, dan juga memberikan penekanan tentang kemesiasan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes mau mengajak para umatnya itu semakin meyakini Yesus sebagai Mesias, dan keyakinan ini ditunjukkan tidak hanya sekedar dalam hati, oh ya saya tahu Yesus itu Mesias, oh ya saya tahu bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, tidak hanya dalam tataran yang dalam diri, dalam hati, dalam otak, dalam pemikiran, tetapi juga terwujudkan dalam kehidupan yang semakin hari semakin kudus gitu ya. Nah, hidup kudus ini diartikan oleh Yohanes adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup yang sama seperti Kristus. Kalau kita baca ayat ke-6 itu tadi ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Begitu. Jadi kepercayaan iman kepada Allah, kepada Yesus Sang Mesias, itu diwujudkan dalam hidup seperti Kristus sendiri. Dan hidup seperti Kristus itu diwujudkan juga dengan mengasihi sesama manusia. Ini kurang lebih latar belakang atau tujuan dari penulisan Injil atau surat Yohanes kepada kita semua. Nah, bacaan yang kita pilih sekarang adalah bacaan 1 Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11. Dan kalau kita mau membaginya lah supaya lebih mudah kita pahami, kita bisa membagi ke teks ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu berisi tentang bagaimana kita mau mengenal Allah, yang berarti hidup seperti yang diajarkan oleh Kristus selama hidup. Lalu bagian kedua itu adalah ajaran untuk saling mengasihi sebagai salah satu ciri menuruti perintah Allah gitu ya. Untuk hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Kristus itu
cirinya salah satunya adalah mengasihi sesama. Kalau bagian pertama tadi mau menekankan Yesus sebagai Kristus yang memberi keselamatan kepada kita, dan juga keselamatan itu tercapai bila kita hidup seperti Kristus. Jadi hidup seperti Kristus itu artinya ya benar-benar hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang tidak tercemar oleh kegelapan, tidak tercemar oleh kedosaan, begitu ya. Jadi seolah-olah hidup seperti Kristus itu adalah hidup yang sempurna. Jadi kesempurnaan hidup itu sangat ditekankan oleh Yohanes di dalam ajarannya. Jadi kesempurnaan hidup itu sangat mempengaruhi keselamatan yang akan kita terima kelak di kemudian hari. Jadi kita akan bisa melihat ada sebuah kontras terang, gelap, dunia, surga, begitu, kebaikan, keburukan, kasih, kebencian. Ada kontras-kontras yang ditunjukkan oleh Yohanes. Bahkan bahwa kalau mau hidup kudus, hidup seperti Tuhan, hidup seperti Kristus, ya kamu hidup dalam terang, nggak boleh hidup dalam gelap. Nggak ada tuh abu-abu, itu nggak ada. Dalam kamusnya Yohanes itu nggak ada hidup abu-abu, itu nggak ada. Jadi nggak boleh suam-suam kuku. Kalau kamu panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Begitu. Ini apa yang diajarkan oleh Yohanes. Maka karena kesempurnaan ini, salah satunya adalah ya hidup bebas dari namanya kedosaan, bebas dari namanya kebencian, bebas dari namanya balas dendam dan lain sebagainya. Nah, menarik bahwa kata yang dipakai oleh Yohanes di sini itu kata benci ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi bukan baru sekedar nggak suka, baru sekedar saya tidak nyaman dengan orang itu, tetapi kata benci dipakai oleh Yohanes. Menurut saya benci itu sudah apa ya, levelnya itu sudah level tinggi gitu, nggak hanya sekedar tidak suka. Ada nuansa nggak mau mengampuni lagi. Kalau saya sudah benci sama orang tuh dilihat aja sudah muak gitu, ketemu aja sudah nggak mau gitu ya, apalagi mengampuni, apalagi berelasi kembali, apalagi mau menerima dia begitu ya dalam hidup kita. Kalau sudah benci gitu ya, sudah bodoh amat gitulah, sebodoh amat ya. Itu yang dipakai oleh Yohanes sebagai contoh ekstrim untuk mengkonter atau mengkontradiksikan dengan kata kasih. Berarti menurut Yohanes, kalau kamu mau hidup seperti Tuhan, mau hidup seperti di dalam Tuhan, ya kamu harus saling mengasihi. Dan kasih itu apa? Ya nggak ada rasa benci. Ya. Ya, baik Romo. Ini banyak sekali yang kita dapatkan nih dari bacaan pertama. Bahkan nggak sampai benci. Ya. Punya perasaan tidak suka sama orang pun juga bukan. Iya. Ya. Baik. Ya Romo. Jadi ini dua hal penting ya Romo yang bisa direfleksikan kembali bagi kami semua terkait dengan apa yang diinginkan Allah supaya kita hidup menyerupai Kristus. Kemudian tadi ada saling mengasihi. Dan tadi penekanan Romo di benci itu ya Romo, kalau udah dikatakan benci itu udah yang levelnya sangat-sangat apa ya, sangat tinggi dibanding dengan tidak suka aja ya. Jadi itu yang patut dihindari kami ya Romo untuk masalah supaya mengasihi orang itu dan menyingkirkan jauh-jauh rasa benci itu. Ya. Jadi mengasihi itu jangankan benci ya.
mengasihi itu ada kata saya nggak suka saja itu bukan mengasihi gitu ya. Ya. Jadi kalau kamu mau mengaku bahwa saya mengasihi Tuhan, ya perasaan negatif kepada orang lain itu harusnya ditiadakan, harusnya direduksi dengan rasa yang lebih positif, rasa yang lebih mau menerima dan mengampuni orang lain. Begitu. Jadi aura yang selalu harus dibawa adalah aura positif ya Romo. Aura positif. Iya, baik. Apalagi ini sudah mendekati penghujung tahun, yang artinya apa ya? Biasanya kan orang-orang tuh suka untuk menyiapkan resolusi baru. Nah, Ya, salah satunya menyingkirkan jauh-jauh ini ya Romo, semua yang negatif-negatif begitu. Baik. resolusinya salah satunya mengampuni ya. Ya, baik. Dan mengampuni itu walaupun kesannya ya semua mau sih Romo mengampuni, saya mau mengampuni. Cuma ya mungkin aja ada yang merasa apa ya berat karena mungkin eh, adanya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan. Tapi bagaimana nih Romo supaya bisa legowo dalam mengampuni? Ya, kalau kita hidup dalam jemaat Yohanes, ya kita masih dianggap kurang beriman. Karena itu tadi, jemaat Yohanes, beriman menurut jemaat Yohanes adalah kesempurnaan kasih. Karena kesempurnaan kasih itu, maka kita ya perlu harus bisa menyingkirkan perasaan negatif tadi, begitu ya. Kalau kita hidup dalam jemaat Yohanes saat itu yang keras, ya karena memang situasinya karena ada ajaran-ajaran palsu yang mengikis iman saat itu gitu. Ya. Tapi kalau sekarang ya yang penting bahwa kita tidak membuat excuse atau sebuah pembenaran diri, nggak apa-apa lah, yang penting saya mengampuni dia dalam hati lah. Ya. Yang penting saya sudah memaafkan perkataannya dia, tapi kalau untuk bertemu ya nanti dulu lah. Atau kalau untuk ngomong sama dia ya nantilah. Kalau sudah ada Roh Kudusnya, nah itu kan artinya excuse ya, kita mengampuni tapi setengah memaafkan. Itu yang mungkin perlu dimintai rahmat Roh Kudus supaya benar-benar bisa memaafkan itu. Baik Romo, ini hal yang sangat penting dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita memang sudah mencapai penghujung sesi pertama dan ini yang hal-hal yang penting ini bisa kembali kita renungkan dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita berjumpa di sesi kedua, perjumpaan melalui Oase Rohani Katolik, di mana kita saat ini memasuki hari kelima dalam oktav Natal. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tentu saja kita sudah memperoleh inspirasi rohani di sesi pertama terkait dengan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 3-11, dan juga mungkin bagi Anda yang ingin sekali untuk mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di deskripsi yang ada dengan menyampaikan melalui WhatsApp atau SMS ataupun email. Dan saat ini masih bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR bersama dengan Alexandra Sisi dan Romo Inung. Tadi mungkin ada pendengar Oase Rohani Katolik ataupun yang menyimak saat ini itu baru saja bergabung sehingga membutuhkan kesimpulan yang kita dapat peroleh dari inspirasi rohani di bacaan pertama tadi, Romo. Baik Ibu Sisi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita mau menyimpulkan sedikit bacaan yang pertama tadi, kita mulai dari sebuah kesadaran tentang hidup bersama dengan Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah itu adalah hidup seperti halnya Kristus sendiri mengajarkan ajaran-ajarannya kepada kita. Dan salah satu ajaran Kristus adalah untuk mengasihi.
memang tidak mudah untuk mengasihi sesama kita, tetapi kalau kita mau mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ya tentu saja kita hidup harus juga saling mengasihi. Dan salah satu contoh untuk mengasihi ini adalah bisa mengampuni sesama kita. Kita tidak membenci sesama kita karena mungkin telah menyakiti hati kita atau sesuatu yang lain, tetapi kita berani untuk bisa mengampuni dan memaafkan sesama kita itu. Sebagaimana juga Kristus mengampuni dan memaafkan mereka yang menyalibkan dia dulu. Ya, Demikian. baik Romo. Dan sekarang ini kita juga ingin sekali untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ini sungguh sangat menarik kisah yang ditampilkan oleh di Injil Lukas ini. Kira-kira bagaimana Romo inspirasinya? Baik, Bu Sisi dan juga sahabat puasa rohani Katolik, bacaan Injil kali ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35 yang merupakan bagian dari keseluruhan teks tentang Yesus yang dipersembahkan di Genisah. Jadi kenapa saya katakan sebagian, karena ekornya itu bagian terakhirnya nggak dimasukkan, yaitu nubuat Hana kepada Yesus dan juga keluarga Nazaret itu ya. Tapi kita fokus kepada persembahan Yesus, yang pentahiran Yesus dan juga apa yang dilakukan oleh Simeon. Nah, kita mulai dari siapa itu Simeon, mengapa dia ditampilkan di dalam proses Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kalau dikatakan di sana, Simeon itu adalah orang yang saleh dan benar hidupnya, begitu ya. Dan dia memang orang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar, dan bisa jadi dia adalah seorang ahli Taurat yang tahu tentang kemesiasan dari orang-orang Yahudi ini. Dan dia tahu bahwa akan datang seorang Mesias di antara bangsa Israel yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel tersebut. Tetapi yang berbeda dari orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi lainnya, bahwa Samuel, apa namanya, Simeon ini, saya sering kebalik antara Simeon sama Samuel, sama-sama S ya. Simeon ini bahwa kalau orang Yahudi, kebanyakan orang Israel menganggap kemesiasan itu sebagai pembebasan atau penyelamatan bangsa Israel dalam ranah politik, begitu ya. Jadi bisa saja Mesias ini adalah seorang raja seperti itu. Tetapi bagi Simeon, Mesias itu lebih bersifat rohani, lebih bersifat keagamaan yang mengubah pola pikir dan pola tindak tanduk bangsa Israel, tidak hanya terbatas pada hal politik, tetapi mereformasi dirinya, atau kalau bahasanya kita saat ini ya revolusi mental lah, bisa dibilang begitu, bahwa Mesias ini adalah orang yang memimpin revolusi mental rohani bagi orang-orang Yahudi saat itu. Dan ini berbeda sekali dengan apa yang pendapat umum saat itu. Tetapi karena dia orang yang saleh, orang yang baik, benar, dia tidak melepaskan diri dari komunitasnya, bahkan dengan bimbingan Roh Kudus tadi ya, bahwa Roh Kudus ada di atasnya, dan atas bimbingan Roh Kudus dia dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dan lain sebagainya. Dia tetap percaya bahwa yang namanya Mesias itu akan datang, dan itu yang terjadi.
Nah, sifat Simeon itu yang saleh dan benar ini mau menunjukkan eh, ada sebuah relasi. Kalau tadi kita bacaan pertama kan, kekudusan itu hidup kudus bersatu dengan Allah melalui kasih, ya, tindakan kasih yang tidak membenci, Ya. begitu. Nah, kalau kita mau merefleks apa merelasikannya dengan hidup Simeon yang benar dan saleh, itu artinya hidup kudus adalah hidup benar. Benar itu artinya relasi saya dengan orang lain itu benar, baik, eh, tidak ada cacat gitu ya. Dan kudus dan saleh. Saleh itu antara saya dengan Allah. Jadi Simeon itu kesempurnaan hidup itu seperti Simeon itu benar dan saleh. Ya, tidak hanya saleh doang, tapi hidupnya nggak teratur gitu ya. Saleh tiap hari ada di gereja tapi korupsi ya. Tiap hari pergi ke gereja tapi mukulin istrinya gitu ya, misalnya. Ya itu tidak tidak benar. Tetapi juga sebaliknya, hidupnya sangat mengasihi suaminya, sangat mengasihi istrinya, sangat perhatian sama anaknya. Tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah punya relasi yang baik dengan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, hanya mengandalkan diri sendiri, ya juga tidak seimbang. Maka tadi itu kekudusan itu seperti si Simeon Simeon ini ya, Ya. punya relasi yang baik, yang benar dengan sesama dan saleh dengan Tuhan. Artinya ada sebuah uh, relasi baik antara Tuhan dan sesama yang membuat akhirnya nanti kita akan bahas setelah ini, yaitu kemampuan dia bisa melihat Yesus. Kita bayangkan ya, Ya. ya waktu itu kan yang datang kan bukan cuma Yesus, Maria dan Yosef waktu dipersembahkan di bait Allah kan. Orang kemarin baptisan saja bisa 30 bayi gitu ya, sekali baptis gitu kan. Ya. Nah, tapi di antara sekian banyak bayi yang hari itu hadir, kok Simeon bisa langsung melihat, oh ini Mesias, ini bayi yang dijanjikan Tuhan, ini Yesus yang bukan Yesus waktu itu pasti dia nggak tahu namanya Yesus ya, yang dia bisa melihat anak yang terurapi tadi dari sekian banyak, cuman satu bayi ini yang dia datang. Itu artinya apa? Artinya ada sebuah ketajaman, ketajaman eh, mata hati maupun mata fisiknya untuk melihat Yesus yang hadir gitu ya. Nah, itu juga pasti bisa terjadi karena relasi horizontal dan vertikalnya itu benar dan salah itu tadi. Itu terjadi di sana. Nah, itu uh, mungkin itu yang mau disampaikan oleh Lukas di dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah, mau mengajak jemaatnya berlakulah seperti Simeon. Kalau kamu mau melihat Tuhan, kalau kamu mau menerima Tuhan, hiduplah seperti Simeon yang benar dan saleh tadi. Mungkin itu yang mau disampaikan kenapa sosok yang namanya Simeon, yang artinya Allah telah mendengarkan itu ditampilkan dalam Injil Lukas ini. Seperti itu. Ya, baik Romo. Jadi di mana dalam Injil Lukas semua diajak untuk bagaimana bisa meneladani Simeon ya Romo. Ya. Dan tadi bagaimana Romo? Mungkin juga ini nih bagi yang ingin sekali untuk lebih baik lagi begitu di tahun mendatang, itu kan berusaha bagaimana tadi yang dikatakan Romo melalui teladan Simeon bisa berelasi dengan Tuhan, namun juga berelasi dengan sesama, itu istilahnya seimbang begitu ya Romo. Nah, hal-hal apa saja Romo yang mungkin bisa menambah inspirasi bagi kami semua? Ya, baik.
Jadi tadi kalau kita baca bacaan pertama, kata kuncinya itu salah satunya kesempurnaan. Hmm. Yang bacaan Injil salah satunya adalah ya keseimbangan antara bagaimana saya mau benar dan saleh itu tadi ya. Ya. Dan keseimbangan itu terjadi kalau kita mau mempersembahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Seperti halnya Yesus yang dipersembahkan Maria dan Yosef kepada Allah di dalam bait Allah. Artinya apa? Artinya Yosef dan Maria. Maria ini mau, ini loh Tuhan anak saya gitu ya. Ini loh Tuhan berkat yang dulu kamu berikan kepada saya. Ini loh Tuhan diri saya mau memberikan ini kepada kamu gitu ya, kepada dirimu, pakailah saya seturut kehendakmu. Itu juga sebenarnya adalah ajaran Yahudi yang memberikan sebuah hukum atau aturan bahwa semua anak sulung itu dipersembahkan kepada Allah. Itu artinya anak sulung itu milik Tuhan. Anak sulung itu sebenarnya milik Allah, yang mau dipakai Allah terserah mau seperti apa gitu. Orang tuanya itu mempersembahkan, ini lo milikmu Tuhan, silahkan mau dipakai seperti apa begitu ya, dengan uh, apa namanya persembahan-persembahan yang sewajarnya bisa diberikan. Seperti ya kalau Yosef dan Maria kan 2 ekor anak burung merpati dan sepasang burung tekukur, itu artinya ya sebuah pengorbanan diri ya. Sebuah pengorbanan diri. Saya mempersembahkan diri itu juga dibarengi dengan pengorbanan diri. Ya. Ya kalau orang Yahudi yang dikorbankan hewan, yang dikorbankan itu sapi, yang dikorbankan burung. Tapi bagi kita yang kita korbankan ya keegoan kita, ke ke apa? Kehendak kita ingin menang sendiri, kehendak kita untuk lebih hebat daripada orang lain, seperti itu ya. Ya pendek kata, yang kita korbankan adalah kedosaan dan kelemahan kita. Hmm. Sehingga kita Ya. bisa menjadi baru di hadapan Tuhan. Eh, Terserah Tuhan mau pakai saya seperti apa, eh, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Itu Hmm. mungkin salah satu apa cara sehingga kita bisa hidup baik dan benar, hidup benar dan saleh tadi ya, Ya. dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Iya, baik. Tadi menarik Romo katakan hidup baru, karena juga ini ya semua juga ingin hal yang sama, memperbaiki diri begitu ya Romo. Sudah berlalu lagi kan setahun ini, tahunnya kayaknya cepat ya Romo. Tanpa terasa, ya kita sudah akan memasuki tahun yang berikutnya lagi. Nah, sehingga tadi sangat menuntun kami semua untuk bagaimana hal-hal itu bisa direfleksikan supaya mengarah kepada hidup baru tadi ya Romo. Nah, terkait dengan ini, pesan apa Romo dalam menyongsong tahun yang baru ini, di mana kita juga punya pengharapan bagaimana pandemi juga sudah akan semakin kondusif begitu ya. Semoga saja sudah bisa memasuki masa-masa endemi. Nah, ini ada sebuah apa ya, semacam pengharapan baru begitu. Apalagi kemarin diungkapkan Romo tadi bahwa semua umat sekarang ini kan juga sangat-sangat apa ya, untuk datang ke gereja itu begitu rindu dan semangat. Semuanya nggak peduli itu kekurangan kursi pun tadi sampai berdiri pun begitu. Ya, baik Bu Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik, tentu menghadapi tahun baru, dan saya mengatakan harapan baru untuk kedepannya. Kita bisa belajar dari 2 kisah yang kita refleksikan pada kesempatan kali ini. Kisah bacaan pertama, di mana kita diminta hidup sempurna di hadapan Tuhan dan sesama dengan saling mengasihi,
tidak ada lagi benci di antara kita, tidak ada lagi perasaan terluka di antara kita. Yang ada adalah bagaimana kita mau untuk mengusahakan pendamaian dan pengampunan satu dengan yang lain, sehingga keadaan yang tadi baru itu tidak tidak hanya sekedar wacana, tetapi juga atau rencana resolusi yang akhirnya diganti gitu ya di akhir tahun besok ya. Ditulis di awal saya mau mengampuni, tapi sampai 1 tahun ya nggak terjadi gitu ya. Tapi mesti diusahakan terus. Itu yang pertama, bagaimana saya mau hidup sempurna di dalam kasih. Yang salah satunya adalah bagaimana saya mau mengampuni. Yang kedua, belajar dari sosok Simeon, orang yang mau mendengarkan Tuhan tiap hari, orang yang mau membiarkan Roh Kudus itu berkarya dalam dirinya, sehingga akhirnya hidupnya itu benar dan saleh. Itu juga bisa jadi keteladanan kita untuk di tahun yang akan datang, di masa yang akan datang, sehingga kita bisa tetap menjadi teladan baik untuk banyak orang yang Tuhan berikan atau yang ada di sekitar kita. Kita nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga dengan keberadaan kita, kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Terutama kan tahun 2023 itu menjelang tahun politik yang semoga tidak seriuh seriuh tahun-tahun yang lalu, tetapi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita juga. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo Inung yang sudah memberikan begitu banyak inspirasi untuk bagaimana bisa semua untuk refleksi diri di penghujung tahun ini, kemudian juga menyongsong tahun depan dengan tadi hidup baru, pengharapan baru begitu Romo ya. Terima kasih Romo Inung, dan terima kasih juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih yang telah menyimak perjumpaan kita di hari kelima dalam Oktav Natal. Dan tanpa terasa, kita juga sudah harus pamit undur dari hadapan Anda karena waktu jua yang memisahkan kita, namun kita akan berjumpa di kesempatan lain dalam Oase Rohani Katolik. Dan sekali lagi terima kasih ya Romo Inung. Sama. Ya, dan juga sekarang ini mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan kemudian berkat Tuhan melalui Romo Inung. Silakan Romo. Mari kita kembali mengeningkan diri kita sejenak. Kita membiarkan Tuhan hadir dalam hati kita untuk memimpin perjalanan hidup kita panjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber kasih sejati dan terang yang mengasihi kami. Kau telah mengutus terang-Mu ke dalam kegelapan dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Ia mengajar dan memberikan perintah agar kami saling mengasihi, seperti yang telah Ia berikan kepada kami. Maka bimbinglah kami ya Bapa, di dalam karya dan perutusan kami sehari-hari, agar kasih dan kedamaian-Mu dapat kami wartakan dalam hidup kami. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan perutusan kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Terima kasih banyak Romo Inung dan sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan Tuhan memberkati selalu. Salam sehat selalu.